warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, masih bersama saya Cynthia Rahma, masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita-berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Sekda Kabupaten Tanggamus Dr. Andes Hamid Heriansyah Lubis MSI tinjau pendirian posko tanggap darurat bencana dan pemberian bantuan masyarakat terdampak banjirop di RT 16 Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Selasa malam 17 Mei pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Sekda, Kabid Reha Pekon Edi Nugroho, Kabid Kesiapsiagaan Rusdi, Camat Kota Agung Erlan, Lurah Pasar Madang Dede Chandra, personil BPBD, personil Tagana, dan personil Rapi Lokal 2 Tanggamus. Sekda Tanggamus menyampaikan, sama dengan OPD yang terkait. Ternyata ini sudah berlangsung selama 3 hari banjirropnya dan ada warga kita yang terdampak rumahnya dan 9 kepala keluarga beserta anggota keluarganya mengungsi di sanak saudara terdekat. Hal yang kita lakukan pertama adalah terkait dengan darurat kebencanaan. Yang penting masyarakat yang terdampak ini diberikan bantuan pangan dulu, kebutuhan hidupnya. Setelah itu langkah kita adalah mendirikan posko, malam ini sudah didirikan dan bantuan sudah diserahkan malam ini, diterima oleh warga perwakilan. Dan selanjutnya kita akan pikirkan pasca bencana ya, sampai nanti sudah di-assessment oleh teman-teman BPBD pembangunan pagar penahan dari ombak lebih kurang 600 meter ya. Tolong ini menjadi pengawasan kita bersama agar pelaksanaan ini cepat terlaksana. Ini juga mengantisipasi dari ombak ataupun banjir rob yang selama ini setahun sekali ya kalau untuk banjir rob. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan kajian, antisipatif ke depannya apa yang terbaik untuk warga. Karena saya lihat khusus di posisi RT 16 ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Kalau yang ke sebelah TPI dan seterusnya ke sana masih tertutup teluk ya, masih tertutup teluk. Artinya untuk ombak ini lepas dari laut lepas yang mengarah ke khususnya di RT 16 ini. Kita akan melakukan kajian. Intinya adalah masyarakat jangan panik. Kita pemerintah akan melakukan hal yang maksimal di dalam mengayomi warganya khusus yang terdampak. Besok sudah berdiri posko, saya resmikan dan kita akan menerima bantuan dari pihak-pihak yang berkenan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Ada beberapa rumah warga kita yang terdampak banjirop ini. Sementara ada 9 kepala keluarga beserta anggota keluarganya yang terdampak yang sudah terdata. Dalam waktu terdekat, hal yang kita lakukan pertama adalah terkait dengan darurat kebencanaan. Yang penting masyarakat yang terdampak ini diberikan bantuan pangan terlebih dahulu untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu langkah kita dalam mendirikan posko malam ini sudah didirikan. Dan bantuan yang sudah diserahkan malam ini diterima oleh warga perwakilan. Selanjutnya kita akan pikirkan pasca bencana. Sampai nanti sudah di-assessment oleh teman-teman BPBD Kabupaten Tanggamus. Pembangunan pagar pertahanan dari ombak kurang lebih 600 meter. Tolong ini menjadi pengawasan kita bersama agar pelaksanaan ini cepat terlaksana. Ini juga mengantisipasi dari ombak ataupun banjirop yang selama ini setahun sekali, ujarnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan kajian-kajian antisipatif. Kedepannya apa yang terbaik untuk warga karena khusus di posisi RT 16 ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Kalau yang ke sebelah TPI ke sana masih tertutup teluk, artinya untuk ombak ini yang mengarah ke khususnya di RT 16 ini, kita akan melakukan kajian. Intinya adalah masyarakat jangan panik, karena pemerintah akan melakukan hal yang maksimal di dalam mengayomi warga khususnya yang terdampak. Besok sudah berdiri posko yang akan kita resmikan, dan kita akan menerima bantuan dari pihak-pihak yang berkenan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, tambah Sekda. Lurah Pasar Madang Dede mengungkapkan. Ini tanggal 18 Mei 2022. Tepatnya di RT 16 Kelurahan Pasar Madang terjadi rob pasang air laut yang diprediksi oleh BMKG sudah berkoordinasi dengan BPBD. Fenomena ini berlangsung
selama satu minggu. Artinya kami baru 4 hari, dan langkah-langkah yang sudah kami ambil, kami mendirikan posko. Semalam sudah rapat selesai maghrib dengan Pak Sekda untuk segera mendirikan posko, kemudian menyalurkan bantuan. Semalam sudah kami distribusikan kepada masyarakat. Kemudian kami menyiapkan juga itu air bersih untuk dimanfaatkan kepada warga untuk dikonsumsi. Silakan bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih, sudah kami siapkan kendaraan di RT 10 dan 2 lokasi titik air bersih di RT 16. Itu pagi ini kawan-kawan dari PDAM datang untuk menyiapkan apa yang kekurangan di bagian air bersih. Di air bersih itu dijadwalkan oleh mereka itu sehari 3 kali mobil pengisian mobil itu air bersihnya. Langkah-langkah yang besar itu akan dibangun penahan ombak panjang kurang lebih 600 meter dari RT 10 sampai ke RT 16. Langkah besar yang diambil oleh pemerintah daerah. Jadi kami buka posko itu banyak kebutuhannya dari masyarakat, pengaduan, kemudian posko untuk penerima bantuan dari donatur-donatur. Kami persilakan hadir datang ke posko yang sudah kami siapkan. Banjirop ini diprediksi berlangsung 1 minggu dengan koordinasi dengan BPBD dan BMKG. Langkah-langkah yang kami ambil mendirikan posko, kemudian menyalurkan bantuan, dan menyiapkan air bersih kepada warga. Dan insya Allah Sekda sudah menyampaikan akan memasang penahan ombak sepanjang 600 meter, jelasnya. Yanto, salah satu korban banjirop, mengatakan, kalau bisa begini, jangan lihat yang sekarang. Sekarang ini orang ngebahas kenapa di bibir pantai. Kami ini nelayan. Nelayan itu di Kampuran itu bukan kayak nelayan yang dari Tegal sana, itu yang memang mampu membuat miliaran. Nelayan di sini punya usaha itu kan satu tiketnya ada di bank semua, artinya utang. Nah jadi kalau untuk mengungkap masalah kok harus di bibir pantai itu jangan begitu. Sekarang solusinya dengan caranya ombak tetap ada karena alam, pasang tetap pasang, tapi tidak ada yang dirusakkan oleh abrasi. Karena contoh di Teluk Betung itu laut jadi darat, jadi pemukiman itu laut loh, rumah gedung-gedung misalnya. Nah, kenapa di sini yang isinya daratan sampai ke habis? Nah, solusinya ini kami minta itu, ini kan kerusakan bukan masalah bukan masalah perut, bukan masalah tidak makan, masalah fisik bangunan. Jadi yang dibangun itu ibarat dari rubuhnya bangun-bangun itu apa? Ombak. Berarti harus dibangun pembelah mecah ombak yang di atas sekarang sana itu kalau bisa. Jangan di bibir pantai. Kalau di bibir pantai itu kami udah 2-3 kali ya. Bronjong yang kayak sumur itu diisi, kami juga dulu pekerjanya itu sampai sekarang habis. Tapi kalau itu kan ada, kalau di atas itu kan ada, kalau surut ada karang itu. Nah itu kalau bisa di situ kalau mau ada. Jadi pecahan ombak itu tidak langsung ini. Kalau di pantai itu mohon maaf bukannya perbuatan sia-sia, tapi coba nanti lihat aja. Karena sudah banyak itu pembangunan yang terbengkalai akhirnya. Nah, itu kami menyarankan kepada ya bapak-bapak yang tidaknya empati kepada kami Kampuran ini, janganlah bahasanya itu memojokkan masyarakat. Kenapa di bibir pantai? Jangan, kasihan. Sejak saya berulah itu ada desa Kapulising ini. Bicara sekarang iya, bicara dulu kalau nggak ada nelayan ini hutan dulunya itu loh Pak. Ya saya kan mengadukan begini ini karena kami sebagai generasi penerus di Kampuran ini rasa haru, walaupun rumah kami tidak kena di sana, tapi sebenarnya kami ada beberapa rumah yang hancur. Ya orang udah tidak bisa untuk membuat lagi karena memang minimnya ekonomi, bukan masalah kenapa nggak pindah, kenapa bukan. Gitu. Kalau bisa penahan ombak dipasang di dekat karang. Kalau di bibir pantai sudah beberapa kali dipasang bronjong tetap saja habis, tuturnya. Ibu Masaini MPD, Kepsek SD 3 Pasar Madang mengatakan, kemarin pada pukul 7.30 lah kami datang ke sini. Hari ini kemarin ya kebetulan tanggal 17 Mei 2022 itu kebetulan memang sedang melaksanakan ujian sekolah. Nah,
tiba-tiba ya apa namanya itu pasang rok masuk semua sampai apa namanya tembok kelas 1 itu juga rusak, langsung ke bawah. Itu hari pertama sampai jam setengah 10. Nah barulah apa namanya lama-kelamaan itu agak surut. Nah saya kira hari ini sudah tidak lagi, karena saya nelpon pagi tadi, kata saya dengan guru-guru apakah kita tidak pasang lagi, saya bilang gitu, karena saya mau bawa kendaraan mobil ke sini. Bun, kata mereka nggak usah ke sini, kata mereka ini pasang lagi. Nah ternyata sampai di sini kejadiannya seperti ini. Tapi Pak, walaupun apa namanya dalam keadaan seperti ini, kan pada puasa anak ujian tetap terlaksana dengan baik, aman, lancar. Alhamdulillah. Saja saya mohon kepada Allah mudah-mudahan sampai tanggal hari Senin itu mudah-mudahan dapat selesai ujiannya. Harapan saya sebetulnya kepada pemerintah, dimanalah solusinya yang terbaik. Saya prihatin betul melihat sekolah ini karena Pak, sebetulnya di sini muridnya banyak. Saya duduk di sini pas ini bertambah banyak siswanya. Jadi memang muridnya juga banyak prestasi, guru-gurunya pun berprestasi, kerjasamanya yang baik. Ya mohonnya gimana, mohon bantuan kepada kita sesegera mungkin. Jangan dinanti-nantikan, karena kami sudah kalau nggak salah sudah beberapa kali yang laporan seperti ini belum ada tanggapan. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini cepat ditanggapi dan ada solusinya, ada perbaikan itu akan selanjutnya. Kalau menurut saya dipasang apalah yang seperti apa namanya itu, kalau pribadi saya kepengen relokasi, kalau kepengen saya, karena ini keadaannya seperti ini. Kemarin pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sedang melaksanakan ujian sekolah. Tiba-tiba banjirop datang, dan air laut masuk semua ke badan sekolah sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya pikir hari ini sudah tidak lagi banjirop, dan ternyata masih. Dan alhamdulillah kegiatan anak-anak belajar tetap berjalan lancar. Dan semoga sampai hari Senin anak-anak lancar menjalankan ujiannya. Harapannya kepada pemerintah agar mencari jalan solusi yang terbaik sesegera mungkin, ungkapnya. Untuk bantuan kedaruratan selama 3 hari ke depan, akan ada mobil air bersih dari PT rutin 3 kali pagi, siang, dan sore. Silakan bagi masyarakat yang terdampak, umumnya yang masih menggunakan sumur-sumur yang berada di samping kiri rumahnya yang kemasukan air laut, memanfaatkan bantuan air bersih yang 3 kali sehari. Tolong disosialisasikan ke masyarakatnya, tutup Sekda. Saya Ibu Asna, saya ibu-ibu nelayan Desa Kapuran. Ini seperti ini gelombang, kalau sudah besar pasti masuk ke perkampungan, tapi ini yang lebih besarnya pas hari keempat. Kami pun siap siaga membereskan alat-alat yang ada di rumah, terutama berkas-berkas, surat-surat penting yang harus kami selamatkan. Ya, seperti ini tergenang air dari depan sampai belakang. Kita tergenang dengan air gelombang pasang. Ini posisi seperti apa ini? Ini posisi bagian aja tenun lagi orang nganggo ini. Alhamdulillah mereka pada siap siaga. Cuma kalau malam mungkin gelombang belum datang. Datangnya setiap pagi jam 7 udah pasti gelombang pasang naik ke perkampungan kami. Kalau malam gelombang belum seberapa naiknya, belum pasang, masih surut. Saya bagaimana supaya kampung saya kan gelombang pasangnya ini isu sampai doang, tidak masuk ke hari awan perkampungan. Saya minta mohon bantuannya ada tim relawan siapapun supaya desa kami tidak sampai terkena gelombang pasang lagi seperti ini. Nih, kami dengan warga masyarakat setempat saling bahu-membahu. Ada seberapa masyarakat yang rela mengulurkan tangan untuk membobol muara Kali Bego ini yang membendung tinggi sekali. Begitu rekan-rekan. Badri atau Ansori Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.